Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat membuat video presentasi artikel ilmiah mengenai menangani kemiskinan ekstrim di Indonesia, upaya konkret menuju SDGs 2030. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Ena Noveria MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ridwan Hasibuan dengan NIM 250589097 dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Baik, yang pertama, latar belakang. Kemiskinan ekstrim masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia karena berkaitan dengan keterbatasan akses pada kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan hunian yang layak. Menurut data BPS pada bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 23,8 juta jiwa atau 8,87%, dengan kemiskinan ekstrim sebesar 0,85%. Meskipun angka ini mengalami penurunan, tetapi kondisi kemiskinan masih tidak merata, terutama di wilayah pedesaan dan Indonesia Timur. Selain itu, perbedaan metode pengukuran antara lembaga menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan, struktur sosial, serta aktivitas kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari komitmen terhadap SDGs 2030, Indonesia perlu mempercepat upaya penanganan kemiskinan ekstrim melalui strategi yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kemudian, mengapa penting topik kemiskinan ekstrim ini? Yang pertama, menyangkut keadilan sosial, kualitas hidup, dan hak dasar warga negara. Kedua, kelompok miskin ekstrim sangat rentan terhadap krisis ekonomi, bencana alam, inflasi, dan kehilangan pekerjaan. Ketiga, berpengaruh pada ketimpangan sosial dan keberhasilan pembangunan nasional. Adapun tujuan penulisan dari artikel saya ini, yang pertama menjelaskan gambaran aktual kondisi kemiskinan ekstrim di Indonesia berdasarkan studi literatur, data, dan statistik terbaru. Kedua, menganalisis urgensi penanganan kemiskinan ekstrim dalam kerangka SDGs 2030. Ketiga, mengidentifikasi tantangan struktural yang menyebabkan kemiskinan ekstrim masih bertahan. Keempat, memberikan landasan konseptual untuk analisis kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrim yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Bagian selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, kondisi aktual kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kemiskinan ekstrim di Indonesia masih menjadi persoalan serius dan membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rendah, tetapi juga dipengaruhi oleh akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta infrastruktur yang belum merata. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, kondisi tersebut belum merata di seluruh daerah. Wilayah seperti Jakarta dan Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan ekstrim yang lebih rendah, sedangkan Papua, Maluku, dan NTT masih menghadapi angka tinggi karena terbatasnya sarana pelayanan publik dan lapangan pekerjaan. Banyak masyarakat miskin ekstrim bekerja di sektor informal seperti buruh tani atau nelayan dengan pendapatan yang tidak tetap, sehingga kondisi mereka menjadi rentan saat terjadi krisis seperti kenaikan harga pangan atau bencana alam. Selanjutnya, perspektif teoritis mengenai kemiskinan ekstrim. Untuk memahami penyebab kemiskinan ekstrim,
Ada beberapa teori yang dapat kita gunakan. Yang pertama, teori human capital yang menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan dan keterampilan membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Sementara itu, menurut teori poverty trap menggambarkan bahwa kemiskinan dapat menjadi siklus yang terus berulang karena minimnya akses modal dan kesempatan untuk berkembang. Sedangkan menurut Sustainable Livelihood Framework melihat kemiskinan sebagai dampak dari terbatasnya akses sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Terakhir, menurut teori capitality approach dari Amartya Sen menyatakan bahwa kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Selanjutnya, analisis kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai, serta digitalisasi bantuan melalui sistem non tunai. Program-program ini bertujuan membantu masyarakat agar memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok rentan. Namun di dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan banyak tantangan seperti penerimaannya tidak tepat sasaran, data yang belum akurat, serta rendahnya literasi digital penerima manfaat. Selain itu, sebagian program lebih berfokus pada bantuan langsung dan belum banyak memberikan dampak jangka panjang dalam bentuk kemandirian ekonomi. Tantangan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. Selain tantangan dalam kebijakan, terdapat hambatan lain seperti ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, terbatasnya akses modal usaha, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata di berbagai daerah. Berikutnya, urbanisasi juga memunculkan masalah baru seperti terjadinya peningkatan jumlah warga miskin di wilayah kota dan angka pengangguran. Terakhir, perubahan iklim juga memperburuk kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan. Nah, strategi akselerasi untuk menuju target SDGs 2030. Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai target SDGs 2030, diperlukan strategi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan yaitu pengembangan wilayah tertinggal, wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal, peningkatan akses pelatihan kerja dan literasi digital, serta penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, koperasi, dan usaha berbasis komunitas. Selain itu, perbaikan sistem pendataan bansos serta penggunaan teknologi digital dalam distribusi bansos perlu diperkuat agar program bansos ini benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Selain itu, melakukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, sehingga penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Dari pemaparan saya tadi,